Halo, ini adalah Part-Time Duchess Full-Time Human Podcast bersama saya Fauzia. Saya ini hobinya baca, kadang saya juga nulis, tapi saya paling suka ngobrol. Jadi di podcast ini saya akan ngobrolin hal-hal yang saya baca atau yang saya tulis. Hari ini saya ingin ngobrolin tentang kebiasaan kecil rutin yang bisa mengubah hidup. Nah, mengubahnya dalam tanda kutip ya. Obrolan hari ini saya dapatkan dari jawaban saya di Quora. Nah, jadi saya akan menyebutkan beberapa kebiasaan kecil yang rutin saya lakukan dan saya anggap itu mengubah hidup saya. Dalam tanda kutip mengubah ya. Atau setidaknya membuat hidup saya lebih baik lah gitu. Yang pertama adalah membereskan tempat tidur. Itu kayak hampir setiap hari. 95% dari 100%. Entah itu hari libur atau misalnya ketika saya terlambat bangun gitu kan, kecuali kalau benar-benar terlambat banget baru saya nggak beresin tempat tidur. Membereskan tempat tidur itu membuat perasaan saya lebih tenang gitu kan, terutama saat pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terus mendapati tempat tidur dalam keadaan rapi itu adem rasanya. Nah, dalam bukunya Charles Duhigg, The Power of Habit, dituliskan bahwa membereskan tempat tidur itu ternyata merupakan keystone habit alias kebiasaan kunci. Kebiasaan tersebut berhubungan dengan produktivitas yang baik, hidup yang lebih berkualitas, serta kemampuan untuk lebih disiplin dalam menetapkan budget keuangan. Nah, tapi kalau tentang budget keuangan kayaknya diragukan sih ya kalau saya. Nah, saya juga biasanya tidak menggunakan kasur untuk beraktivitas ya, kecuali untuk tidur dan membaca buku sebelum tidur. Jadi saya benar-benar sepanjang hari, bahkan tidur siang pun saya biasanya nggak di kasur sendiri, biasanya di sofa. Kebiasaan kecil kedua yang rutin saya lakukan adalah menghentikan aktivitas menonton TV gitu. Jadi kayaknya semenjak layanan TV kabel di rumah saya diputus gitu, saya udah nggak menonton TV lagi ya. Menonton TV di sini maksudnya meluangkan waktu untuk duduk, terus ngambil remote, terus nyalain TV, terus nonton gitu. Tapi kalau misalnya kayak ketika anggota keluarga saya nonton TV, terus saya lagi duduk di sekitarnya, ya saya ikut-ikut nonton juga, tapi bukan yang memang menyengajakan untuk nonton TV gitu. Aktivitas nonton TV itu kayak udah lama banget sih, mungkin udah 4 atau 5 tahun lah saya nggak seperti itu gitu kan. Sebetulnya nggak nonton TV itu mudah banget sih dilakukan, karena memang waktu luang juga semakin terbatas ya, dan banyaknya media yang menggantikan peran TV dalam hidup saya gitu kan, seperti smartphone, YouTube, podcast gitu kan. Meskipun saya sendirian di rumah pun, saya lebih memilih membaca buku atau mendengarkan musik gitu kan, atau membereskan rumah sambil dengerin podcast gitu, ketimbang menyalakan TV. Kebiasaan kecil ketiga yang saya lakukan adalah mendengarkan podcast atau siniar. Nah, saya ini berkenalan dengan podcast sepertinya di awal 2016. Awalnya itu saya mencari media untuk melatih kemampuan mendengar saya dalam bahasa Inggris. Nah, ternyata podcast itu menyediakan tidak hanya sebagai media latihan berbahasa Inggris saja, tetapi juga penuh dengan pengetahuan lain. Misalnya pengembangan diri, tips finansial, teknologi terbaru, dan masih banyak lagi. Beberapa bulan terakhir ini juga saya, mungkin udah bukan beberapa bulan ya, udah hampir tahunan lah, 1-2 tahun gitu, saya memutuskan untuk menggunakan waktu berkendara saya naik motor untuk mendengarkan podcast. Jadi karena kebetulan kantor saya ini berjarak sekitar 20 km dari rumah, jadi saya memutuskan untuk menggunakan waktu berkendara menggunakan motor itu sambil dengerin podcast gitu. Jadi saya ngerasa waktu berkendara juga lebih berfaedah gitu ya. Dan aplikasi yang saya gunakan untuk mendengarkan podcast adalah Castbox. Ada beberapa podcast favorit saya yang sering saya dengerin adalah Dear Therapist, itu dibawakan oleh Lori Gottlieb, penulis favorit saya, dan Guy Winch. Terus ada Deep Questions with Cal Newport, tentu saja Cal Newport. Terus ada Learn Japanese Pod, Let's Talk in Japanese Podcast for Beginners, itu podcast untuk belajar bahasa Jepang. Terus ada The TED Interview,
oleh Chris Anderson, terus ada Your Undivided Attention dari Tristan Harris, terus juga ada Sandiwara Radio Bahasa Jawa, itu saya dengerin kalau saya lagi kangen dengerin orang ngomong bahasa Jawa halus. Nanti deh kapan-kapan kita bahas tentang podcast favorit saya ya. Kebiasaan kecil selanjutnya adalah mematikan semua notifikasi aplikasi di HP nih, kecuali telepon, SMS, dan WhatsApp. Udah lama sih kayaknya saya matiin notifikasi ya gitu kan. Karena saya merasa kurang nyaman gitu kalau melihat notifikasi muncul di layar HP, apalagi kalau ada suaranya gitu kan. Notifikasi kan ada suaranya gitu. Nah, kebiasaan ini secara nggak langsung ternyata membantu saya lebih tenang dan juga fokus gitu. Mungkin lebih ke digital minimalism gitu ya, berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan HP. Jadi saya nggak mudah terdistraksi dengan notifikasi. Kebiasaan kecil yang rutin saya lakukan adalah membisukan semua grup WhatsApp kecuali grup keluarga inti saya gitu kan. Ini membantu banget supaya saya bisa fokus menjawab pesan yang memang penting gitu kan. Saya juga terkenal fast response sih gitu kan di kalangan teman-teman gitu. Mungkin ya karena saya membisukan grup WhatsApp dan setiap ada notifikasi chat masuk, saya biasanya langsung buka sih, supaya nggak numpuk gitu kan. Terus kebiasaan kecil lainnya adalah mengikuti hanya akun-akun yang dianggap memberikan manfaat positif bagi pribadi saya di media sosial gitu kan. Saya ini termasuk orang yang agak cuek juga sih kalau misalnya ada temen yang nanya gitu, kenapa sih nggak follow akun saya di IG gitu kan. Saya cuek sih karena saya belajar bahwa diri sendirilah yang bisa menyaring apa yang ingin dilihat gitu di media sosial gitu kan. Jadi ya saya harus milih gitu siapa aja yang saya follow, apakah postingannya inspiratif gitu kan, dan lain sebagainya. Dan saya juga gak keberatan sih kalau misalnya ada temen yang gak follow saya gitu, misalnya di Instagram atau di Facebook, gak masalah gitu kan. Saya tetap bisa berteman seperti biasa gitu kan. That's okay. Kebiasaan rutin lainnya adalah menulis buku harian. Meskipun gak rutin-rutin amat sih gitu kan, tetapi dibandingkan kebanyakan orang sepertinya sih lebih rutin gitu. Dan saya udah pernah bahas juga ya tentang nulis buku harian, kenapa saya masih rutin nulis buku harian. Kebiasaan kecil lainnya adalah minum lebih banyak air putih. Jadi saya sudah lama juga sih ngurangin minuman yang bersoda, terus berasa gitu kan, bertopping dan sejenisnya. Saya udah banyak banget mengurangi. Saya juga bertekad untuk mengonsumsi lebih banyak air putih. Tipsnya itu salah satunya adalah dengan minum air putihnya itu dari tumbler yang mililiternya besar gitu, 650, 1 liter gitu. Jadi lebih ada pengingat gitu, oh hari ini udah minum banyak belum gitu. Kebiasaan kecil lainnya adalah menaruh barang yang sudah dipakai ke tempatnya kembali. Ini kelihatannya receh dan mungkin kebanyakan orang gak setuju ya. Tapi saya termasuk orang yang sangat terganggu jika ada benda tidak sesuai di tempatnya gitu. Menurut saya kalau kita naruh barang sesuai tempatnya itu hidup jadi lebih mudah dan sederhana gitu. Dan juga akan lebih mudah kalau cari barang gitu. Dan saya juga ngerasa lingkungan itu jadi lebih rapi dan bersih sehingga meminimalisasi distraksi gitu, sehingga lebih adem. Saya emang termasuk orang yang kayak gitu sih. Dan kebiasaan kecil lainnya adalah membaca buku tentunya ya, karena buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Nah, itu tadi sedikit kebiasaan-kebiasaan yang saya anggap kecil tapi ya saya rutin lakukan. Dan saya rasa membawa banyak perubahan positif bagi hidup saya. Gimana nih kalau teman-teman? Kira-kira apakah teman-teman juga punya nih kebiasaan kecil yang rutin dilakukan sehari-hari dan secara gak sadar membawa perubahan positif? Itu tadi obrolan hari ini. Terima kasih banget yang sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.